Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ramadhani. Saya berasal dari sesi 22C IMPM 2203090057. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu manajemen. Pengertian manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substansi, manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Menurut Ricky W. Arifin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Hillman, manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara serta melakukan pengawasan, dengan begitu tujuan dapat tercapai bersama. Secara umum, manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen yang pertama yaitu man atau manusia. Manusia adalah unsur yang krusial terutama dalam memajukan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar targetnya tercapai. Manajemen dalam bidang manusia mencakup semua hal yang bisa mendatangkan kemajuan usahanya. Yang kedua, money atau uang. Uang adalah hal penting dan perlu dilakukan manajemen. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturannya perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, material atau bahan. Bahan ini merupakan unsur yang mendukung kegiatan. Pemilihan barang atau bahan ini juga perlu dipikirkan dengan bijak agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Selain itu, manajemen material diperlukan agar bisa memilih bahan yang tepat dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, mesin. Mesin adalah alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang. Manajemen mesin diperlukan untuk memilih alat yang efektif untuk produksi, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sampai dengan harga yang ekonomis. Yang kelima, metode atau metode. Metode adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja. Yang terakhir, market atau pasar. Unsur yang terakhir adalah pasar yang meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Adanya teknik pemasaran yang baik akan membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Tahap perencanaan sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Perencanaan juga bermanfaat untuk memastikan jika visi dan misi perusahaan sudah sejalan dengan arah dan tujuannya. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasinya meliputi yang pertama, sumber daya manusia seperti karyawan atau tenaga ahli. Yang kedua, sumber daya fisik yaitu mesin, tanah, atau gedung. Yang ketiga, sumber daya operasional atau kebijakan, sistem informasi, merek atau brand. Fungsi peorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas untuk sumber daya manusia, penetapan struktur perusahaan dan garis wewenangnya.
mengalokasikan sumber daya alam, serta merekrut, menyeleksi, dan melatih sumber daya tersebut. Actuating atau pengendalian, atau bisa juga disebut dengan pelaksanaan, yang merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Dalam implementasinya, wajar jika ditemui beberapa kendala, namun ada pula yang langsung sukses dan berhasil. Fungsi pelaksanaan biasanya dilakukan dengan membimbing serta memberi motivasi kepada sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan bekerja karyawan. Yang terakhir, controlling atau pengawasan adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya, tujuan manajemen. Tujuan manajemen yang pertama yaitu untuk memaksimalkan efektivitas dan efisien. Yang kedua, untuk meminimalisir kos atau biaya. Yang ketiga, untuk memotivasi karyawan atau anggota organisasi secara positif. Yang keempat, untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kelima, untuk memaksimalkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Yang terakhir, tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen. Manajemen puncak harus memiliki keterampilan konsep dengan tugas untuk memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Agar dapat membentuk tim kerja yang baik, manajemen puncak terdiri atas dewan direktur atau eksekutif, presiden direktur, kepala perwakilan, dan kepala divisi. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah menjadi penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama. Manajemen menengah atau dalam profesinya adalah manajer menengah. Tugasnya membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, atau bisa juga karyawan operasional. Sebagai contoh, manajemen cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian, dan lain-lain. Yang terakhir, manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen lini pertama harus memiliki keterampilan teknis yang bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Manajemen lini pertama berhubungan langsung dengan tenaga operasional atau karyawan. Contohnya adalah mandor dalam pabrik, kepala seksi yang langsung membawahi tenaga pengetik atau tenaga administrasi dalam kantor yang besar, atau pengawas teknis dalam suatu perusahaan otomotif. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi manajemen. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, bila ada kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.